Halo, nama saya Fania Rahmaherunisa dengan nomor induk mahasiswa 2005984 dari Prodi Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia. Halo, nama saya Alma Fatia Askari dengan nomor induk mahasiswa 2004521 dari Prodi Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia. Pancasila merupakan sebuah modal pemersatu bangsa yang artinya sebuah senjata untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Sila ketiga dalam Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perbedaan dan keberagaman. Para petinggi bangsa atau mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara sangat mengerti dan menghormati adanya perbedaan dan keberagaman yang ada di masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa, budaya, bahasa, politik, agama, dan lain-lain. Adanya sila ketiga dalam Pancasila ini juga untuk menunjukkan pemahaman bahwa perbedaan ini suatu hal yang tidak bisa dihilangkan oleh manusia. Perbedaan sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus disyukuri. Di era globalisasi ini, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa akan tetap menghayati dan mengamalkan intisari atau nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila untuk menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan ruang keberagaman di negara Indonesia atas kehendak mewujudkan cita-cita bersama. Hai Kak Sani, apa kabar? Halo, baik-baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi belajar sama bisnis aja. Mantap. Nih aku ada 2 pertanyaan yang mau aku tanyain sama kamu. Yang pertama, bagaimana pendapat kamu tentang Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0? Kalau menurut aku kan revolusi industri 4.0 tuh dimana kita memanfaatkan teknologi dengan maksimal ya. Istilahnya ya kita mengikuti kemajuan teknologi lah. Nah, di samping kita harus ngikutin kemajuan teknologi, menurut aku penting banget Pancasila ini karena selain kita harus ngikutin si kemajuannya juga, kita juga harus tahu sih dasar-dasarnya. Soalnya kayak di usia aku sekarang kayak gini, di usia remaja atau pekerja-pekerja yang lagi aktif-aktifnya gini, sangat mudah banget menurut aku untuk diarahin ke hal-hal yang negatif. Nah, di sini fungsinya Pancasila itu sangat penting biar kita tetap ikut kemajuan, tapi kita juga tetap tahu jalur yang benernya yang mana gitu. Yang kedua, bagaimana tindakan kamu sebagai penerus bangsa untuk mengamalkan Pancasila? Kalau aku sih kan karena aku juga masih di remaja ya, jadi aku sih biasanya implementasinya kayak ke hal kecil, misalnya nih implementasi Pancasila ketiga nih, Persatuan Indonesia. Ya kayak misalnya di sosial media, aku tuh paling ngehindarin banget kayak komentar-komentar negatif atau enggak komentar-komentar yang memicu adanya perpecahan kayak gitu sih, contoh-contoh kecilnya. Terus kayak misalnya Pancasila yang pertama nih ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau misalnya aku kumpul atau kayak aku nongkrong gitu, ya tetap aja aku sama teman-teman aku saling ngingetin untuk jangan lupa beribadah kayak gitu sih. Ya, sholat. Nah, dari hal-hal kecil yang kayak gitu sih menurut aku, karena kan semua hal besar juga kan dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, jadi itu penting banget sih gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Sani udah meluangkan waktu buat aku wawancara hari ini. Semoga sehat selalu, sukses terus bisnisnya ya. Makasih banyak. Dadah. Oke, sama-sama. Bye-bye. Hai Zaria, apa kabar? Halo Van, baik-baik. Gimana nih sekarang kuliahnya, lagi sibuk apa nih? Kebetulan lagi ini sih minggu tes juga. Oh iya ya. Ya, gitu. Semangat ya, tapi di sini aku mau mengganggu waktunya sebentar. Jadi aku ada 2 pertanyaan buat kamu. Yang pertama, bagaimana pendapat kamu tentang Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0? Jadi menurut aku sih kalau Pancasila sebagai modal sosial bangsa terus di tengah tantangan era revolusi industri 4.0 ini
menurut aku justru mengalami yang namanya penurunan karena ya aku juga sebagai generasi muda ngerasa kayak Pancasila itu justru apa ya, jadi susah gitu loh kita buat ngeimplementasiin. Maksudnya kita juga belum tahu seutuhnya kita tuh harus ngeimplementasikan di kehidupan sehari itu kayak gimana, yang benernya kayak gimana. Jadi kayak kita sebagai generasi muda itu cuman tahu kalau oh Pancasila tuh kayak gini sih, Pancasila tuh kayak gini. Cuman kayak untuk benar-benar ngeimplementasiin di kehidupan sehari-hari tuh kita belum terlalu tahu lah harus yang benar tuh kayak gimana gitu sih menurut aku. Oke. Yang kedua, nih berkaitan dengan implementasi justru bagaimana tindakan kamu sebagai penerus bangsa untuk mengamalkan Pancasila? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya implementasiin Pancasila di kehidupan sehari-hari itu tuh kayak sebenarnya itu emang sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang baik gitu. Jadi aku pun nggak tahu ini tuh sebenarnya pengamalan dari Pancasila atau bukan, cuman ya ini kayak sesuatu yang emang harus kita lakukan sebagai orang baik gitu. Iya, berusaha dulu aja, berupaya. Ya, jadi bersangkut paut juga dengan Pancasila sila keempat, yaitu yang kerakyatan itu. Nah, untuk paling kayak kemarin-kemarin ini kan Indonesia lagi ada bencana kan, apalagi di NTT kemarin. Nah, paling yang bisa kita lakukan sebagai rakyat Indonesia yang baik, yaitu ikut saling membantu sesama dengan mungkin ngasih donasi atau ngasih bantuan-bantuan lain kayak ya dana, terus kayak ya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lah gitu. Dan itu mungkin bisa jadi perwujudan yang paling bisa dilihat lah gitu sebagai perwujudan dari Pancasila sila keempat gitu. Sebagai korban yang membutuhkan gitu ya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Zaria atas waktunya. Ya, sukses terus ya UTS-nya, kuliahnya, semoga lancar, sehat selalu. Salam buat keluarga ya, dadah. Halo Salsa. Halo. Kegiatan kamu apa hari ini? Hari ini paling kuliah aja sih, nanti jam 1. Kalau kamu jurusannya di mana? Apa? Aku jurusan agribisnis di Universitas Pajajaran di Jatinangor, tapi sekarang masih online. Oh ya. Aku hari ini mau wawancara kamu, boleh? Boleh. Ya. Aku mau nanya ke kamu, bagaimana pendapat kamu tentang Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0? Kalau menurut aku sih ya, mau di tantangan apapun juga kita tuh sebagai bangsa Indonesia harus punya landasan Pancasila, karena Pancasila itu kan udah jadi dasar negara kita ya. Jadi emang dalam keadaan apapun kita harus punya landasan di diri kita itu Pancasila gitu. Kalau bagaimana tindakan kamu sebagai penerus bangsa untuk mengamalkan Pancasila? Kalau dari aku sendiri sih, menurut aku ya, dengan kita jadi manusia yang beradab aja udah yang baik sama sesama itu tuh udah termasuk ke mengamalkan Pancasila kan. Pancasila kayak sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan berarti kita dengan menjadi manusia yang beradab udah termasuk ke mengamalkan Pancasila. Terus juga kita dengan adil menerima perbedaan, itu juga menurut aku udah masuk ke mengamalkan Pancasila. Tuh. Oke, makasih ya Salsa udah mau diwawancara. Sama-sama. Ya, makasih. Ya. Sukses terus kuliahnya. Ya, sama kamu juga. Ya, dadah.